Saya tunggu di kilas lagi. Setiap cerita yang kita bahas membawa kita lebih dekat dengan kebenaran yang tak terungkapkan. Bersama-sama kita akan menjelajahi mitos yang melegenda, mencoba memisahkan fakta dari fiksi, dan mungkin menemukan bahwa kebenaran itu sendiri lebih aneh daripada fiksi. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam cerita mitos, misteri, investigasi, teror, dan supranatural. Mitos pesugihan. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, di sebuah rimba belantara memanggil mereka yang haus akan kekayaan. Di antara dedaunan yang merintih, terdapat jejak-jejak yang mengarah ke tempat di mana perjanjian dengan kegelapan dilakukan. Hanya mereka yang berani menapaki jalan yang tak dikenal, siap menerima konsekuensi dari pesugihan yang telah dijanjikan. Pesugihan adalah sebuah praktik mistis atau supranatural yang diyakini dapat memberikan kekayaan, keberuntungan kepada seseorang dengan cara-cara di luar nalar. Kisah-kisah tentang pesugihan seringkali diceritakan sebagai sebuah upaya untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa usaha kerja keras yang nyata. Dalam narasi tentang pesugihan, seringkali terdapat elemen-elemen mistis seperti ritual-ritual kuno, perjanjian dengan makhluk halus, atau pengorbanan tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Ini beberapa pesugihan yang terkenal di Indonesia. Mungkin yang pertama, pesugihan Gunung Kemukus. Siapa sangka jika perbukitan yang ada di Kabupaten Sragen ini tak pernah sepi, sebab banyak peziarah datang untuk mencari keuntungan dengan cara singkat alias pesugihan. Konon, ritual yang dilakukan mendapatkan kekayaan di tempat ini berbeda dengan gunung-gunung lainnya, sebab kekayaan yang didapat 7 turunan tanpa harus menyediakan tumbal nyawa manusia. Konon pelaku pesugihan Gunung Kemukus harus berziarah ke makam Pangeran Samudra sebanyak 7 kali pada Kamis Pahing atau Kamis Wage, atau pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik. Selain itu, kabarnya mereka juga melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Tak heran jika di sekitar makam yang menjadi lokasi praktik pesugihan ini terdapat banyak kamar-kamar yang disediakan oleh warga sekitar yang dapat digunakan. Rupanya, menurut juru kunci makam Pangeran Samudra, sejatinya tidak pernah ada syarat ritual seks seperti itu. Peziarah cukup datang dan langsung menuju makam. Beberapa waktu lalu, Pemda setempat diketahui secara resmi menutup aktivitas yang berhubungan dengan ritual seks tersebut. Penertiban ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor, serta Komando Rayon Militer. Pesugihan Kandang Bubra. Di Wonogiri terdapat makam yang kerap didatangi orang dari berbagai daerah karena terkenal sebagai tempat pesugihan Kandang Bubra. Menurut cerita yang beredar, merupakan salah satu bentuk pesugihan yang konon tidak memerlukan tumbal. Namun demikian,
bukan berarti ritual pesugihan ini aman dan boleh dicoba. Karena segala sesuatu pasti akan mendatangkan risiko. Pesugihan kandang bubrah mensyaratkan pelaku pesugihan harus terus merenovasi, membangun, atau menambah bagian rumah miliknya setiap waktu tertentu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan ada yang celaka yang menimpa pelaku atau keluarga pelaku. Di makam itu banyak pohon-pohon besar menjulang tinggi seperti pohon luh dan beringin. Makam ini dikelola juru kunci yang sudah turun-temurun dan saat ini sudah generasi kelima. Pesugihan sate gagak. Pesugihan sate gagak merupakan salah satu mitos pesugihan yang sangat terkenal di seluruh penjuru Indonesia. Kabarnya pelaku pesugihan sate gagak ini bisa mengumpulkan pundi-pundi kekayaan yang sangat banyak. Seperti yang kita tahu, praktek pesugihan pasti akan berkaitan dengan makhluk halus. Begitu pula dengan pesugihan sate gagak ini. Pesugihan ini mengharuskan pelakunya untuk menjual sate dari burung gagak ke makhluk-makhluk halus. Seperti gondoruo, kuntilanak, pocong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konon pelaku pesugihan bisa meminta apapun dari makhluk halus yang sudah membeli sate gagak tersebut. Mulai dari uang, nomor togel, ya dan masih banyak lagi yang lainnya. Menurut mitos yang beredar, pelaku pesugihan harusnya menyiapkan tempat uang yang diberi uang Rp100.000 sebagai pancingan. Mengingat pelanggan dari pesugihan sate gagak ini adalah makhluk halus, tentu saja tempat berjualannya pun tidak bisa di sembarang tempat. Mitosnya, pelaku pesugihan sate gagak harus berjualan di tempat yang sudah ditentukan oleh sang dukun. Tempat-tempat yang ditunjuk oleh dukun ini biasanya tempat-tempat yang angker, seperti pinggir hutan, kuburan, ya dan lain-lainnya, pokoknya yang serem-serem lah. Kabarnya pelaku pesugihan sate gagak ini harus berjualan dalam kondisi tanpa busana, alias bugil. Mitos yang paling terkenal dari pesugihan sate gagak, konon katanya pelaku pesugihan sate gagak berjualan harus secara terus-menerus. Pasalnya, jika ia berhenti berjualan sate gagak, maka banyak makhluk halus yang meneror si pelaku pesugihan untuk memaksa tetap berjualan. Ada juga yang mengatakan bahwa pesugihan ini harus dilakukan oleh orang lain atau keturunannya jika pelaku pesugihan tersebut mau berhenti. Pesugihan Nyi Blorong. Tidaklah dirahasiakan lagi bahwa pesugihan Nyi Blorong telah dikenal oleh banyak orang sebagai sarana untuk mewujudkan permintaan manusia melalui aliansi spiritual. Nyi Blorong sendiri digambarkan sebagai entitas yang memiliki wujud gabungan antara manusia dan hewan. Bagian atas tubuhnya menampilkan kecantikan wanita yang memukau, sementara bagian bawahnya berwujud ular yang menakutkan. Sebagai panglima perang terkuat dari Kanjeng Ratu Kidul yang berkuasa di wilayah pantai selatan Jawa, Nyi Blorong dianggap memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan diyakini sebagai tujuan untuk memohon kekayaan atau keberuntungan dalam pesugihan. Praktek pesugihan ini tidaklah tanpa resiko, karena diyakini membutuhkan tumbal dan roh pelaku pesugihan yang meninggal diyakini akan menjadi pengikut setia Nyi Blorong. Akibat dari pesugihan ini bisa sangat mengerikan, karena dapat mempengaruhi anggota keluarga atau bahkan pelaku sendiri dengan berbagai imbas yang tak diinginkan. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa keraton pantai selatan yang memiliki kesaktian, serta pengikut dari bangsa jin dan makhluk halus lainnya. Penampilan Nyi Blorong disebutkan mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Adapun kain panjang diyakini sebagai perwujudan sosok asli
yang berupa ular raksasa. Di balik senyum dan kesuksesan, terselip kegelapan yang tak terlihat. Hari ini mari kita cermati tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa seseorang terjerat dalam belenggu pesugihan. Berikut ciri-ciri yang melakukan pesugihan menurut kami, tim Mitos. Yang pertama, memiliki kamar rahasia. Pelaku pesugihan biasanya akan membuat sebuah ruangan atau kamar rahasia yang digunakan untuk ritual pesugihannya. Kamar tersebut tidak boleh dimasuki siapapun, termasuk anggota keluarganya sendiri. Dan biasanya di kamar tersebut terdapat sesajen dan beberapa bahan-bahan lainnya untuk keperluan ritual pesugihan. Yang kedua, aroma kemenyan. Biasanya saat melakukan ritual pesugihan, si pelaku akan menggunakan sumber wewangian yang sangat khas, seperti bunga-bunga, menyan, dupa, atau sejenisnya. Aroma-aroma tersebut biasanya akan tercium di malam-malam atau saat ritual sedang berlangsung. Penampakan yang paling mudah untuk diketahui adalah seringnya muncul penampakan yang sangat tidak wajar di sekitar rumah pelaku pesugihan. Biasanya di area rumah tersebut seringkali terlihat penampakan dalam wujud manusia yang tak dikenal atau hewan yang aneh di area rumah tersebut. Apalagi jika penghuni rumah tersebut nampak tidak terganggu dengan penampakan-penampakan yang terjadi di rumahnya. Aura negatif. Mewahnya rumah pelaku pesugihan tetap tidak dapat menghilangkan aura negatif yang terpancar dari rumah tersebut, terutama saat malam hari. Terkadang jika orang-orang melintas di area rumah tersebut akan merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Cermin dengan kain hitam. Cermin dipercaya sebagai gerbang antara dunia gaib dan dunia nyata. Oleh karena itu, pelaku pesugihan biasanya memiliki cermin sebagai media ritual di dalam rumah. Cermin tersebut akan ditutup dengan kain hitam jika sedang tidak ada ritual. Menghindari pesugihan merupakan langkah penting untuk menjaga diri dari potensi resiko dan dampak negatif yang dapat timbul dari praktik-praktik mistis atau supranatural yang kontroversial. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi atau menghindari pesugihan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Memiliki pemahaman yang kuat tentang apa itu pesugihan dan potensi konsekuensinya adalah langkah pertama yang penting. Dengan mengetahui resiko dan implikasi moral atau spiritual dari pesugihan, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk tidak terlibat dalam praktik semacam itu. Menjaga keyakinan dan nilai. Memiliki keyakinan yang kuat di dalam nilai-nilai moral, agama, atau spiritual yang dianut dapat membantu dalam menolak godaan untuk mencari solusi instan atau jalan pintas dengan cara-cara yang tidak bermoral atau tidak etis. Berhati-hati dengan tawaran yang terlalu baik untuk ditolak. Menjaga kewaspadaan terhadap tawaran atau janji yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Pesugihan seringkali menjanjikan kekayaan atau keberuntungan tanpa usaha kerja keras yang sebenarnya bisa menjadi perangkap. Berpikir jernih dan rasional, menggunakan akal sehat dan logika dalam mengambil keputusan keuangan atau hidup. Menimbang baik resiko dan manfaat dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Menghindari lingkungan atau praktik yang mencurigakan. Menjauhi tempat-tempat atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas atau praktik-praktik mistis yang tidak jelas atau merugikan.
Di tengah gelapnya malam yang sunyi, ketika cerita-cerita mistis dan pesugihan menghiasi pikiran, kita diingatkan akan kompleksitas manusia dalam mencari kekayaan dan keberuntungan. Pesugihan dengan segala mitos dan legenda yang melingkupinya bukan sekedar cerita untuk menghibur, tetapi juga sebagai cerminan keinginan manusia untuk mencari solusi instan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Namun, di balik janji-janji yang menggiurkan, pesugihan juga membawa risiko besar bahwa jalan pintas seringkali berujung pada jalan buntu. Dan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak bermoral atau tidak etis dapat mengundang bencana yang lebih besar. Sebagai makhluk yang dipandu oleh nilai dan etika, kita dipanggil untuk memilih jalan yang benar. Meskipun mungkin tidak selalu mudah atau instan. Dalam mengakhiri pembahasan pesugihan ini, mari kita mengambil pelajaran untuk menjaga hati dan pikiran terbuka dalam memilih jalur yang membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan yang sejati. Ingatlah, di balik setiap legenda tersembunyi sebuah pesan atau hikmah yang berharga. Terima kasih telah menyertai saya dalam perjalanan ini. Mari kita terus menjaga rasa ingin tahu dan menghormati keberagaman warisan budaya kita. Sampai bertemu lagi dalam petualangan baru di dunia mitos.